merasa doa kita terasa lama diijabah. Di era digital, kita semua tahu pentingnya koneksi cepat. Bayangkan, jika hubungan kita dengan Allah seperti 4G, doa yang cepat tersampaikan dan langsung direspon. Dalam video ini, kita akan bahas gimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah, supaya ketika masalah datang, kita bisa mendapatkan pertolongannya secepat mungkin. Yuk, simak sampai habis, karena siapa tahu inilah kunci yang selama ini kita cari untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas tentang 4G yang kalau dalam handphone kita atau smartphone kita itu salah satu akses agar kita lebih cepat dalam mendownload atau dalam menjalankan aplikasi di handphone kita. Apalagi kita yang sering buka YouTube atau punya beberapa aplikasi-aplikasi yang memang butuh daya akses internet yang tinggi, itu dijadikan sebagai analogi tentang gimana cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berdoa itu cepat diijabah oleh Allah. Supaya ketika kita ada masalah cepat dapat pertolongan dari Allah. Supaya ketika kita dalam kesulitan Allah segera menurunkan keajaiban dan jalan keluar. Dianalogikan dengan 4G. Dalam bahasa lain tuh bisa dibilang ini adalah wasilah. Gimana cara membangun wasilah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aksesnya cepat. Sehingga loadingnya cepat. Makin berat masalah kita bukan semakin lambat loadingnya, harusnya semakin cepat. Karena ketika masalah kita berat kan kita butuh pertolongan lebih segera ya. Gak bisa ditunda. Nah, gimana cara membangun wasilah atau akses itu kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada 4G. Sebelum itu saya pengen nyampein beberapa contoh kisah orang yang punya 4G ke Allah, yang punya wasilah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika mereka butuh Allah, Allah segera menurunkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup mereka. Salah satunya adalah cerita Ibrahim bin Adham. Kita tahu Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh tasawuf yang dikenal di antara para ulama bukan dengan keilmuannya, bukan dengan hafalan hadis-hadisnya, bukan dengan fikihnya, tapi dengan kedekatannya kepada Allah dan diijabahnya doa dia. Ini Ibrahim bin Adham. Secara status Ibrahim bin Adham ini emang orang miskin, bahkan bisa dibilang fakir. Tapi secara realitas kalau kita baca kisah beliau gak pernah kekurangan. Beliau gak pernah kesulitan. Miskin hartanya, hampir dibilang gak punya aset, gak punya tabungan. Tapi pengen apa aja Allah kabulkan. Mirip dengan Uwais Al-Qarani di zaman tabi'in. Emang orang miskin dari desa Qaran Yaman. Tapi Uwais Al-Qarani ini selalu dimudahin sama Allah dalam setiap urusannya.
Jadi kesimpulannya dari sini kita jadi tahu yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman, walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia nggak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah. Karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia nggak bisa lalai, kenapa? Nggak ada fasilitas, nggak ada modal, mau lalai gimana? Mau jalan nggak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri nggak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngelihat anak-anak main, itu entertain dia karena nggak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan nggak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main. Bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis. Kalau 1 mobil bertiga nggak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan nggak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver. Bayar sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok nggak happy. Mungkin mereka nggak ngeluh masalah kurang makan, nggak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita nggak punya duit, nggak ada yang ngajak kita karena nggak bakalan ditraktirin. Jadi diam aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan? Dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi.
Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu segala macam. Dia punya beberapa Ferrari. Kadang-kadang balapan lagi, malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir, dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh, bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam ngabisin di situ 150 juta Ustadz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah, niatnya berdakwah, pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana. Dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga gak cukup, buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya, yang tas Hermès-nya berapa sekali beli. Sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang cc-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda harga driver mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu. Pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang, bosan. Kemana? Ke Hong Kong, bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, Andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya sampai kayak gitu. Artinya ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta doang ya. Karena kalau harta masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya gak dikasih harta. Tapi Allah kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas. Biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial. Biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia. Akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung anaknya sakit. Jangan langsung suudzon sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik.
Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak nggak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah nggak takdirkan anaknya sakit, mungkin nggak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia biar dia nggak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia tuh Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita nggak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang nggak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu dan Allah pengen nguji juga kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya baru kemarin ada project gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya nggak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau nggak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali nggak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa nggak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim. Marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you was wish, datang setan nggak bisikin, kalau kemarin nggak ada masalah udah utuh nih 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta nggak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya nggak keluarin duit 1,5 juta, maka nggak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia nggak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman nggak banyak-banyak amat. Nggak punya tabungan yang kayak gimana gitu, biasa aja tabungannya. Masih normal banget, bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit nggak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya, ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah nggak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan, hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia, karena hatinya di langit bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari 2 elemen ya. Ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit. Jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah. Sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati. Maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi. Saat itu kita keluh kesah. Saat itu kita kurang bersyukur. Saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu. Oh dia asetnya pas-pasan. Tabungannya sedikit. Kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi nggak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin
masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah SWT. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih. Harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya. Atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga berarti kita nggak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih, walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu kita nggak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Nggak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf, nggak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal, nggak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya enggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah menurut saya boleh. Karena ada kata syariah dan sudah ada tim ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya enggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi enggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar jalan tuh, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau nggak ada asuransi, aduh mobil baru nih, nggak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala quwata illa billah. Subhanallazi sakharana. Ini untuk saya ya, ini bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar, doa itu ajaib banget. Udah baca doa masih kecelakaan, kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suudzon sama Allah? Gak ada ruang buat suudzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Enggak, tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung, saya gak mau doa lagi ternyata gak ngaruh, mending saya pakai asuransi aja. Enggak, kalau mau pakai asuransi silakan, tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya nanti kalau saya butuh, ya Allah saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit. Masya Allah ya benar ya, Allah tuh kalau prasangka kita baik itu Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang, ya udah ya Allah pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib. Lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah.
apalagi nanti postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman, ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu. Dan saling watawasobil hak di sini watawasobis sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup. 4G kita itu bukan kekuatan fisik. 4G kita itu bukan networking. 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Kadang-kadang gak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah SWT. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan Isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan. Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk di antara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala tuh tidak selalu hidupnya berlimpah harta, tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan, wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa. Saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan. Dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil. Atau sama sekali dihindarkan. Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan. Daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biaya ini. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola pikir yang robbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti robbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah. Kata Nabi enggak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Berarti kan dihindarkan kan? Terus sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah. Berada dalam jaminan Allah. Berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu nggak perlu pakai lagi ini. Boleh, nggak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja. Cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh. Tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Nggak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara
ada kartu asuransi, nggak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi tapi tadi subuh salat subuh. Tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi, baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain. Oh berarti kita gak 4G sebetulnya, bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekkan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun. Justru mereka enggak ngira, justru mereka enggak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat wasilah dengan Allahnya tuh udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah gara-gara menentang Nabi terus gara-gara menentang mereka jadi menantang Nabi gini. Kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Firaun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi nggak mau berdoa. Wah berarti dia nggak benar nih, dia bohong tuh buktinya nggak berani berdoa karena dia takut nggak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan, kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya kami akan beriman, janji, deal. Ya Allah tunjukkan kekuasaanmu, bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor 1 lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini. Yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota, nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman. Ya udah kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit? Ya, apa? Bulan terbelah. Benar ya Muhammad, bukan hanya bisa menyihir mata kita, mata orang lain yang gak hadir juga disihir. Gak beriman. Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan 1000 ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain ngedoain hal-hal yang buruk untuk mereka, Nabi gak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya gak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah bikin Abu Jahal stroke. Stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal. Kan ada ayatnya di surat Al-Alaq, ayat-ayat terakhir kan. Kami cabut ubun-ubunnya. Kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh. Itu bahasa stroke versi surat Al-Alaq loh. Arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi pecah pembuluh darahnya di kepala kan. Itu kan mencabut ubun-ubun tuh, pecah pembuluh darahnya di. Bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala, terus bagaimana cara mendakwahin dia? Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah bukan untuk ngenyakitin orang, untuk memberi kebaikan buat orang itu. Kan Nabi punya kesempatan nih ngedoain dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya 2 pilihan, mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik, itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ, kan doa orang yang terzalimi itu diijabah, ya udah doain aja. Itu kan berarti kita nggak neladanin Nabi sebetulnya. Ini kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya, karena sering salah persepsi di Indonesia. Kita selalu ngelihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu nggak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim, bukan orang yang terzalimi. Pahami konteks hadis. Jadi orang
dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk kalau dia mau menzolimi orang lain. Atau sudah menzolimi orang lain supaya dia menghentikan kezolimannya. Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Assad. Presiden Rusia ini agak-agak mirip. Bingung nyebutnya. Presiden Suriah. Kita ngomong, wahai Bashar Assad, kalau kamu zalim kepada rakyatmu, kamu membunuh anak-anak kecil, kamu menghentikan bantuan ke Gota, doa mereka itu nggak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? Ke Bashar Assad. Sama kayak kita dizolimin teman kita. Ngomongnya ke yang zalim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzolimi. Doa orang yang terzolimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zalim supaya dia menghentikan kezalimannya, takut dengan doa orang yang mazlum. Kita malah angle-nya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gua diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngejipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuman, ya Allah mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan? Kan al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai ke urusan jodoh lah, sakit lah apa. Jadi kayak lebay gitu kan ya, norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain kan bahaya. Nanti kita malah nggak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi nggak nikah pula kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri, dia ngomong kayak gitu berarti dia sedang merecokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami. Jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri. Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustadz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah sayang istri saya gak datang nih, padahal bagus banget nih materi malam ini. Gitu kan ya. Akhirnya minta ke panitia, ada enggak rekaman yang semalam? Untuk apa Pak? Mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya? Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan? Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau enggak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun baru Nabi Nuh berdoa ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Ceramah ini membahas analogi 4G pada smartphone sebagai simbol hubungan cepat dengan Allah, di mana semakin kuat iman dan kedekatan seseorang dengannya, semakin cepat doa diijabah dan pertolongan datang. Kisah Ibrahim bin Adham dan para sahabat menggambarkan bahwa kekayaan harta tidak selalu menjadi kebutuhan utama, melainkan kedekatan dengan Allah yang menjadi kunci pertolongannya. Dalam kondisi sulit, seseorang dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berbaik sangka kepada Allah, sebab pertolongannya bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Doa-doa yang dipanjatkan dengan bahasa yang lembut dan penuh pujian kepada Allah memiliki kekuatan besar, sebagaimana doa-doa para nabi dan sahabat yang terwujud secara ajaib.